Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Ainun Nadif, Anim Nur Aziza dan Ahmad Suradin Al-Fagoni. Kami di sini akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Pancasila atau yang biasa disebut dengan 5 dasar negara yang dijadikan dasar negara Indonesia dan landasan hidup dalam berbangsa, bernegara, dan beragama. Pengertian Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu Pancasila secara etimologis, secara historis, dan secara terminologis. Pertama, pengertian Pancasila secara etimologis. Sebelum masa penjajahan, Pancasila itu sudah ada. Dan Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, yaitu 5 dasar negara kita, negara Indonesia. Pancasila dibahas lagi saat pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 yang akan dijadikannya sebagai dasar negara Indonesia. 5 dasar negara kita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya melanjutkan presentasi menjelaskan tentang poin yang disampaikan Saudara Ainun Nadif, terutama pengertian secara historis dan terminologis. Pengertian Pancasila secara historis sendiri, Pancasila dirumuskan setelah pemerintahan Jepang memberi janji pada negara Republik Indonesia pada tanggal 7 September 1944 yang disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Koiso. Walaupun janji tersebut diberikan setelah Jepang mengalami kekalahan dalam semua pertempurannya, dan lagi juga adanya desakan dari pergerakan bangsa Indonesia yang akhirnya memaksa pemerintahan Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 64 orang yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dan 2 wakil, yaitu Yoshio Ichibengase dari Jepang dan R.P. Suroso dari Indonesia. Pada sidang hari pertama, tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mendapatkan giliran pertamanya dalam mengemukakan rumusannya yang berbunyi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian dilanjut pada sidang hari kedua pada tanggal 30 Mei 1945, giliran dari Kiai Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai perwakilan dari tokoh-tokoh Islam. Namun, Kiai Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim hanya memberi masukan mengenai dasar negara yang berdasarkan syariat Islam, tanpa menyampaikan rinciannya. Pada hari ketiga, giliran dari Dr. Supomo yang menyampaikan pandangannya tentang rumusan dasarnya yang berfokus pada aliran pikiran negara integralistik yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, dan musyawarah dan keadilan rakyat. Kemudian pada hari keempat pada tanggal 1 Juni 1945, giliran dari Insinyur Soekarno yang menyampaikan rumusannya berisi 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dikarenakan setelah sidang 4 hari tersebut tanpa mendapatkan kesimpulan akhirnya dibentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi 5 dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pengertian Pancasila secara terminologis ialah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya dilanjutkannya sidang PPKI sebagai sarana melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut berhasil mengesahkan UUD Republik Indonesia yang terdiri dari 1. Bagian pembuka yang terdiri dari 4 alinea. 2. Bagian batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 4 pasal aturan, dan 2 ayat aturan tambahan. 3. Bagian penjelasan yang meliputi pasal demi pasal. Pengertian kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah sarana pembelajaran yang memberikan gambaran secara langsung tentang hal-hal mengenai kewarganegaraan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Solahuddin. Tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan agar masyarakat memiliki jiwa bela negara berdasarkan paham politik dan memiliki jati diri dan moral berbangsa dalam kehidupan. Fungsi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting karena terdapat pembelajaran pluralisme yang berarti keragaman budaya masyarakat Indonesia yang dapat dilihat dari suku, ras, agama, dan adat istiadat yang sangat beragam. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menumbuhkan jati diri dan moral berbangsa untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan kejayaan Indonesia. Selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa antara lain. Yang pertama, menjadi mahasiswa yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai demokrasi dan HAM. Yang kedua, mencegah dan menghentikan tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Yang ketiga, memiliki kepedulian berpartisipasi menyelesaikan konflik di masyarakat dengan landasan nilai-nilai moral, agama, dan nilai-nilai universal. Yang keempat, berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM, dan demokrasi. Yang terakhir, memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik. Kesimpulan, perjuangan para pahlawan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sangatlah perlu dihargai, karena melawan penjajah sangatlah tidak mudah. Dengan segala kemajuan zaman dan perkembangan membuat nilai kepedulian terhadap sosial dan lingkungan menurun. Semua orang terkesan mengabaikan karakter bangsa dan lupa bahwa negaranya butuh sumber daya yang unggul dan berkarakter untuk kemajuan bangsanya sendiri. Perbaikan dan pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi solusi agar nilai-nilai karakter bangsa tertanam dalam diri warga negara sejak di bangku sekolah dan menerapkannya di lingkungan sosial dan kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.